Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen info sehat. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi yang pastinya akan cukup menarik dan juga sangat menghibur lah ya buat kalian gitu guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada berita-berita menarik yang bisa kalian simak guys ya. Dan pada informasi kali ini aku akan memberikan informasi yang cukup menarik, di mana ada seseorang nih yang awalnya itu dikira hamil tapi ternyata mengidap penyakit yang cukup mengerikan gitu. Baiklah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kok bisa terjadi hal demikian? Baiklah, kita langsung aja ke beritanya. Ya guys, warga desa Tunbaun, kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nia Daniati Niti divonis menderita penyakit tumor sejak 15 tahun lalu. Awalnya, Donna dikira hamil oleh keluarga karena terjadi perubahan berat badan dan juga wajahnya itu pucat serta perutnya itu semakin membesar. Donna juga mengatakan bahwa dia itu mendapat penyakit ini itu sejak tahun 2008 lalu guys, saat dia itu masih duduk di bangku SMP kelas 3. Sejak tamat SMP, dirinya tidak melanjutkan lagi ke jenjang SMA gitu. Karena orang tuanya itu ingin fokus dulu nih, ingin fokus mengobati Donna dulu dari penyakit yang sedang dia derita gitu guys. Awalnya Donna itu mengeluhkan sakit yang cukup hebat di bagian perutnya, dan waktu itu juga muka dia itu sangat pucat ya, dan berat badannya juga mulai turun. Dan karena keadaannya tersebut, kedua orang tuanya itu berpikir bahwa Donna itu hamil sih awalnya gitu. Hingga 3 tahun berselang, yaitu pada tahun 2011, Donna dan juga bersama orang tuanya itu baru pergi ke rumah sakit dan memeriksa penyakitnya. Dan dari sanalah dia divonis mengidap penyakit kista. Setelah serangkaian pemeriksaan oleh dokter yang dia udah lupa ya namanya gitu, nama pemeriksaannya apa aja. Yang jelas akhirnya itu mereka dirujuk oleh dokternya itu untuk melakukan operasi di Surabaya karena peralatan dan juga dokter bedah di rumah sakit Kupang itu belum ada. Jadi mereka itu dirujuklah ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya, lebih lengkap dari sistem sarana dan juga prasarananya guys. Namun karena keterbatasan biaya, mereka itu akhirnya membatalkan operasi tersebut. Dan sejak saat itu juga mereka memutuskan untuk mencoba mengobati sendiri penyakit anak mereka dengan pengobatan tradisional, dan kerap berpindah tangan tuh bila mendengar ada orang yang lebih mampu mengobati penyakit Donna ini gitu. Donna juga mengaku terkadang saat berobat di satu orang tertentu gitu ya, yang dianggap bisa mengobati penyakitnya, mereka itu bisa menetap pada orang tersebut hingga 1 tahun gitu. Menetap yang dimaksud ini memang benar-benar tinggal di tempat pengobatan tersebut guys, hingga 1 tahun lamanya. Tapi tetap aja penyakitnya itu tidak kunjung sembuh gitu. Akan tetapi dengan wajah tegar, dia bercerita selama ini nih, dia itu selalu berpindah rumah di keluarganya bila mana dirinya itu ingin tinggal di sana. Dan selama ini juga setiap hari dia itu hanya mengerjakan pekerjaan yang sering dikerjakan di dalam rumah, dan bila merasa capek nih, dia itu berhenti. Dia juga mengaku tidak ada paksaan dari keluarganya untuk bekerja, tapi dirinya sendirilah yang ingin bekerja untuk membagi kesibukan selama masa sakitnya ini guys. Akan tetapi tetap dia berharap dengan penuh harapan setelah perjuangan belasan tahun ini, dirinya itu ingin sembuh dari penyakit yang awalnya kista dan sekarang sudah berubah menjadi tumor. Dan melalui postingan di media sosial yang pernah terunggah, satu yayasan amal dari TTS, yakni Yayasan Kita Mitra Berbagi, akhirnya itu tersentuh hatinya dan datang ke kediaman mereka untuk membantu penyembuhan penyakit yang dia derita. Padahal Donna itu juga mengaku ya selama ini dia memegang kartu BPJS Kesehatan dari bantuan sosial, namun ya tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Saat tim yayasan bantuan itu datang ke rumah Donna, tampak perut Donna itu membesar lebih dari badannya, dan badannya juga sangat kurus gitu guys, dengan wajahnya terlihat pucat. Namun luar biasanya Donna juga masih menunjukkan senyumannya dengan raut wajah yang masih terlihat lelah karena baru kembali dari puskesmas mengambil surat rujukan. Dirinya masih sempat melayani wartawan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dirinya guys, dan juga penyakitnya. Ibu kandungnya, Marianse Niti Runesi, itu berkisah anaknya yang kini sudah berusia 35 tahun, tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dengan segala upaya, mereka juga sempat pasrah karena melihat perut anaknya yang sudah mulai membesar. Bila di waktu tertentu anaknya merasa nyeri yang hebat, otot kram, atau sentakan di perutnya.
Donna merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dan kini, Donna dan keluarga sangat bersyukur ada orang yang mau dengan tulus ya hatinya untuk membantu mereka dalam menangani penyakit Donna ini. Nah itu tadi guys kisah haru dari salah satu keluarga yang kurang mampu gitu ya. Semoga aja penyakit Donna ini cepat sembuh lah ya. Semoga keadaan Donna itu dapat membaik seperti sedia kala gitu ya. Kita doain aja yang terbaik buat Donna gitu guys. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian bisa komen-komen apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan guys. Dan seperti biasa guys, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Kalian juga bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Dan follow aku juga di Instagram @dr.andiseptiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga guys. Sekian dan terima kasih, see you di next video, bye bye.